Lo pernah nggak ngelihat pemain yang begitu nyentuh bola langsung bikin lo diem? Bukan cuma karena tekniknya, bukan juga karena kecepatannya, tapi karena auranya. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin, tapi kerasa banget, menyusup pelan ke dada. Dan kalau kita ngomongin pemain Indonesia yang punya aura kayak gitu, nggak mungkin kita nggak sebut satu nama. Boas Solosa, putra hebat dari tanah Papua. Tapi gue manggil dia, langkah agung, dari ufuk Papua yang terlupakan. Alasannya sederhana, Papua kadang dipinggirkan, sering dilupakan. Tapi kakak Boas, dia bikin semua mata tertuju ke timur, ke tanah yang katanya jauh, tapi justru di sanalah emas sejati dilahirkan. Langkahnya bukan sekadar jejak di lapangan, itu adalah perlawanan. Tendangannya bukan cuma soal gol, itu adalah suara. Suara dari mereka yang jarang didengar. Kakak Boas lahir bukan dari Akademi Eropa, bukan dari kota besar yang ramai disorot kamera. Dia lahir dari tanah yang jauh, dari pelukan debu dan terik matahari Papua. Dari kecil, dia main bola di lapangan tanah. Tapi satu hal yang pasti, mimpinya nggak pernah kecil. Umur 18 tahun, kakak Boas udah main di Liga Indonesia. Dan bukan cuma ikut jogging di lapangan, dia nyetak gol, ngacak-acak pertahanan lawan, dan bikin semua orang sadar. Anak timur ini beda. Gaya mainnya liar, tapi terukur. Penuh energi, tapi puitis. Dia bukan cuma striker, dia tuh seniman di lapangan. Kadang dia kayak lagi nari, kadang juga dia kayak badai. Dan begitu dia nemu ruang, lu tinggal tunggu jala bergetar. Lu masih inget nggak? Di Piala Tiger 2004, kakak Boas masih remaja waktu itu. Tapi yang dia lakuin di Hanoi, Vietnam, ngalahin usia. Dia bawa bola dan nyetak gol lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Golnya bersih dan tajam. Dan dari situ, kita semua tahu, Indonesia punya permata yang bersinar dari timur. Kakak Boas nggak cuma striker, dia panutan, pemimpin di ruang ganti. Dan buat adik-adik timur, kakak Boas itu simbol. Simbol bahwa anak kampung pun bisa punya tahta. Simbol bahwa yang lahir di ujung negeri juga bisa punya panggung. Dia adalah berkah terbaik dari Tuhan untuk menginspirasi anak muda di tanah timur. Dia yang nggak perlu trofi luar negeri buat jadi raja di negeri sendiri. Dia yang nggak butuh panggung Eropa buat disebut legenda. Karena di hati orang Indonesia, dia udah jadi cerita. Dan cerita itu nggak akan pernah padam.